Di luar jendela, angin bertiup dan terdapat rintikan air hujan. Udara di kota Atmajaya bertambah dingin. Udara di luar sangatlah dingin, tetapi Vanessa merasa seluruh tubuhnya panas. Bukankah dia sudah mati? Dia masih melihat Lourdes membawa anak mereka datang menjemputnya. Mengapa setelah mati dia masih bisa merasakan kesakitan? Tidak. Vanessa membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia ingin menyingkirkan hal yang membuat dia kesakitan. Tetapi dia tidak memiliki tenaga untuk mengangkat tangannya sendiri. Dia merasakan rasa sakit itu semakin lama semakin kuat. Semakin kuat hingga dia merasa tidak bisa menahannya. Begitu kuat hingga dia merasa tubuhnya sudah akan tercerai-berai. Vanessa berusaha untuk melihat siapa yang membuat dia kesakitan. Ingin melihat secara jelas orang jahat mana itu, yang bahkan pada saat dia sudah mati juga tidak melepaskannya. Pada saat dia berusaha, baru saja membuat pergerakan, dia merasakan rasa sakit itu bertambah kuat. Seperti ingin melampiaskan kemarahan dan ketidakpuasan. Vanessa berusaha begitu lama, berusaha keras, kembali berusaha keras, dan akhirnya bisa membuka matanya. Pada saat dia membuka matanya, cahaya yang begitu silau membuat matanya sangat sakit. Dia pun kembali menutup matanya. Setelah beristirahat sebentar, Vanessa kembali perlahan-lahan membuka matanya. Pada saat dia sudah melihat dengan jelas, pada saat ini dia melihat terdapat seorang lelaki yang berada di atasnya. Menyadari apa yang ingin lelaki itu perbuat, Vanessa merasa terkejut hingga berteriak. Menggila memukulinya, berpikir ingin menjauhkannya. Tetapi lelaki tersebut seperti sebuah gunung yang menghimpit tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia ingin menghindarinya, lelaki tersebut masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia sama sekali tidak bisa mendorongnya. Tidak mau. Vanessa merasa tidak berdaya, menangis dan berteriak. Merasa tidak berdaya dan terus berteriak. Tetapi dia juga tidak memiliki tenaga apapun. Hanya bisa membiarkan apa yang dilakukan oleh pria tersebut. Tidak mau. Lelaki tersebut tersenyum dingin. Vanessa, tubuhmu tidak memberitahuku seperti ini. Vanessa menggerakkan tangannya, mencakar punggung pria tersebut, memberikan bekas luka. Matanya yang memerah dan kesakitan, berteriak marah. Iblis, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Membunuhku? Maka kamu harus memiliki kemampuan. Kamu bahkan sudah seperti orang mati. Bagaimana bisa kamu membunuhku? Lelaki tersebut mengeluarkan suara seperti seorang iblis. Meskipun aku mati, aku akan menarikmu untuk mati bersamaku. Kamu seperti iblis. Vanessa menatap marah lelaki tersebut, sangat ingin merobek habis wajahnya. Ya, maka kita akan melihatnya. Setelah aku selesai melakukan hal ini kepadamu, apakah kamu masih bisa hidup untuk membalaskan dendam? Pria tersebut tersenyum seperti iblis. Bagaimana? Apakah kamu sudah bisa merasakanku? Bagaimana bisa tidak merasakannya? Keberadaannya terlalu kuat. Tidak hanya dia sudah masuk ke dalam dirinya, ruangan ini bahkan sudah dipenuhi oleh suasana yang dia inginkan. Menjijikkan, sangat kotor. Dia sangat tidak bisa menahan diri untuk meludah. Pada saat lelaki ini kembali memasukkan dirinya, Vanessa juga tidak tahu dia mendapatkan keberanian dari mana. Vanessa menggigit telinga lelaki tersebut. Dia membuat dia merasa kesakitan, bukan? Maka dia juga tidak akan membiarkannya. Vanessa ingin membuatnya merasa lebih sakit daripada dirinya.
Vanessa menggigitnya dengan sangat ganas, merusak telinganya, hingga membuat darah dari telinganya menetes hingga ke wajahnya dan mengotori tempat tidurnya. Darah mengalir begitu banyak, tetapi lelaki tersebut seperti tidak tahu rasanya sakit. Bibirnya masih tetap menampilkan senyuman yang mengerikan, sama sekali tidak mengurangi kekuatannya. Vanessa, kamu harus mengingat. Ingat baik-baik bagaimana caranya aku menginginkanmu. Suara lelaki itu sangat rendah dan penuh dengan godaan. Vanessa menggigit daun telinganya, menggigit dagingnya. Darah memenuhi bibirnya, membuatnya terlihat seperti wanita yang haus akan darah. Iblis, tidak peduli kamu adalah siapa, tidak peduli siapa yang mengirimmu kembali. Aku pasti akan membuatmu tidak bisa mati dengan tenang. Vanessa belum menyelesaikan perkataannya, dia sekali lagi diterkam dengan penuh tenaga. Bibirnya tidak bisa menahan mengeluarkan suara yang sama sekali tidak ingin dia keluarkan. Dia merasa jijik kepadanya, dan lebih merasa jijik kepada diri sendiri. Maafkan aku, maafkan aku. Air matanya mengalir, berteriak berkata. Dia sangat merasa bersalah kepada Lourdes. Dia tidak bisa dalam keadaan bersih bertemu kembali dengannya dan anak mereka. Maaf, maaf. Semua karena ketidakberdayaannya, bahkan kesuciannya tidak bisa dia jaga. Mengapa? Mengapa pada saat dia sudah ingin mati, iblis datang mencegahnya? Sebenarnya, siapa yang mempunyai dendam yang begitu dalam terhadapnya? Selama kehidupan ini, dia tidak pernah melakukan hal jahat. Dia menggunakan hati yang baik untuk hidup di dunia ini. Mengapa dunia tidak bisa memperlakukannya dengan lebih lembut dan baik sedikit? Pada saat umurnya masih sangat kecil, dunia sudah melenyapkan ayah dan ibunya. Pada saat dia sudah tumbuh dewasa, dunia ini kembali melenyapkan lelaki yang dia cintai dan anaknya. Sekarang dunia ini menghancurkan dirinya yang dengan begitu dalam. Dalam ketidakberdayaan, Vanessa seperti mendengar suara lelaki yang sangat enak didengar berkata kepada dirinya, Vanessa, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Berikutnya ada aku yang melindungimu. Vanessa, jangan takut. Kamu tidak usah memikirkan apa-apa lagi. Tidak usah memperdulikan apapun lagi. Kamu masih mempunyai diriku. Vanessa, aku menyukaimu. Jadilah istriku 2 tahun lagi. Perkataan seperti ini, lelaki itu hanya pernah mengatakan sekali kepadanya. Tetapi dia selalu mengingatnya di dalam hatinya. Tidak akan bisa melupakannya. Vanessa selalu menunggunya pulang, menunggunya membawa dia keluar dari orang-orang yang sangat menakutkan ini, menunggunya menepati janjinya. Tetapi semua itu sudah dilenyapkan oleh iblis yang sedang berada di atas tubuhnya. Takutnya jika dia tidak menghancurkan lelaki tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri, setelah dia mati nanti, dia tidak akan memiliki muka untuk bertemu dengan Lourdes. Mengapa? Mengapa? Vanessa tidak mengerti. Dia berteriak dengan tidak bersuara. Mengapa harus menghilangkan keberaniannya untuk mati? Dunia ini tidak melepaskannya dengan mudah. Maka dia juga tidak memiliki muka untuk menemui Lourdes yang berada di dunia sana. Jalan ke depannya, bagaimana dia harus melewatinya? Pada saat ini dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mati lagi. Atau mungkin dia seharusnya hidup baik-baik, membuat orang yang mempergunakannya, orang yang menyakitinya, membayar atas hal yang telah mereka lakukan kepadanya. Vanessa, ikuti aku. Aku akan membawamu pergi ke tempat sesuatu. Dia seperti mendengar suara lelaki yang begitu enak didengar, begitu lembut memanggil namanya. Pada saat masa kritisnya, dia seperti sedang melihat
sedang melambaikan tangan kepadanya. Melihat dia yang tersenyum kepadanya. "Lourdes, maaf, aku tidak bisa pergi denganmu, karena mulai hari ini aku sudah tidak pantas." Hati kecil Vanessa meneriakkan namanya. Dengan perlahan menutup matanya, menggigit erat giginya, menerima rasa sakit yang semakin lama semakin bertambah. "Lourdes, kita tidak akan bertemu lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan sangat bersih menunggumu pulang, atau dengan bersih pergi mencarimu." Di sebelah telinganya, suara serak lelaki tersebut kembali terdengar. "Vanessa, jika kamu memiliki kemampuan, maka kamu harus tetap hidup dan membalaskan dendammu kepadaku. Jika tidak, aku bahkan